Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat rekan-rekan yang pada saat ini mungkin akan menonton video kami. Sebelumnya, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem hidrotermal topografi datar. Kami berasal dari kelompok 8 dengan anggota grup. Yang pertama ada Iputu Dias dengan NIM akhiran 30, yang kedua ada Justin Tua yang dengan NIM akhiran 058, lalu ada Mailan Grace dengan akhiran NIM 66, ada Yunita Sari dengan akhiran NIM 124, dan juga ada saya sendiri Elsa dengan akhiran NIM 128. Berikut merupakan sintesis literatur kami yang dimana kami menggunakan 3 artikel utama dan pendukung lainnya. Lalu kami akan membahas beberapa outline yang terdiri dari pendahuluan, signifikasi lapangan panas bumi Ngawa, kondisi geologi, tahap pengembangan lapangan panas bumi, studi khusus, yang dimana studi khusus ini kami akan membagi menjadi 4, yaitu ada tujuan studi, data dan metodologi yang digunakan, hasil studi, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah kontrol struktur basement dan juga arsitektur fault block terhadap sistem panas bumi Ngawa, Northland, Selandia Baru. Sebagai pendahuluannya, energi panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang memanfaatkan panas bumi, panas alam bumi untuk pembangkitan listrik maupun pemanfaatan langsung, atau bisa disebut juga direct as. Secara global, sistem panas bumi bertemperatur tinggi umumnya berasosiasi dengan zona vulkanik aktif, di mana suplai panas berasal dari magma yang dangkal. Namun, keberadaan lapangan panas bumi Ngawa menunjukkan bahwa sistem panas bumi juga dapat berkembang di luar zona vulkanik akibat vulkanik aktif apabila terdapat kombinasi struktur geologi yang sesuai, reservoir permeable, dan juga sumber panas laten berdasarkan Cox 1992. Pengembangan energi panas bumi di Ngawai menjadi penting karena lapangan ini merupakan satu-satunya sistem panas bumi yang bertemperatur tinggi di Selandia Baru, di luar Taupo Volcanic Zone atau biasa disingkat TVZ. Hal ini menjadikan Ngawa sebagai studi kasus kunci untuk memahami mekanisme pembentukan dan pemanfaatan panas bumi non-vulkanik dominan. Selanjutnya ada signifikasi lapangan panas bumi Ngawa geothermal field merupakan signifikasi penting karena merepresentasikan sistem panas bumi bertemperatur tinggi yang berkembang di luar zona vulkanik aktif. Secara geologi, Ngahwa dikontrol oleh struktur basement berupa fault block dan rekahan pada batuan greywacke, sehingga reservoir utama terbentuk pada basement terfraktur, bukan pada batuan vulkanik quarter. Kondisi ini menjadikan Ngahwa sebagai contoh structure dominated geothermal system yang memperluas model konseptual panas bumi konvensional. Dari sisi energi, Ngahwa telah dimanfaatkan sejak 1998 untuk pembangkitan listrik skala kecil sekitar 8 MW, membuktikan bahwa sistem panas bumi non-TVZ tetap layak dan mampu berkontribusi terhadap bauran energi regional, terutama di Northland Regional Council oleh Northland Regional Council 2002. Selain itu, kawasan Ngawa memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Maori, sehingga perkembangannya dilakukan dengan monitoring lingkungan ketat dan tata kelola berbasis komunitas yang terbukti mampu menjaga kestabilan sistem dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada lokasi lapangan panas bumi. Gambar ini menunjukkan lokasi Ngahwa Springs, Ngahwa Geothermal Field. Kemudian lokasi lapangan panas bumi Ngawa Geothermal Field terletak sekitar 5 km di sebelah timur Kaikohe, wilayah Northland, Pulau Utara Selandia Baru dengan luas sistem sekitar 25 sampai 50 km persegi. Kemudian secara aksesibilitas daerah ini mudah dijangkau melalui jaringan jalan regional. Kemudian secara fisiografi, Ngawa berada dalam cekungan topografi kecil yang terbentuk akibat depresi struktural sehingga menjadi lokasi terkonsentrasinya manifestasi panas bumi permukaan. Kemudian dalam kerangka geologi regional, Ngawa termasuk ke dalam provinsi Northland yang dicirikan oleh basement metasedimen Waipapa Group, tektonik pasca kapur yang kompleks, serta vulkanisme basaltik quarter yang tersebar
dan tidak membentuk jalur vulkanik kontinu. Kemudian posisi Ngawa pada struktur regional inilah yang memungkinkan berkembangnya sistem panas bumi bertemperatur tinggi meskipun berada di luar zona vulkanik aktif utama. Selanjutnya ada gambar yang menunjukkan ada gambar 2.21 peta geologi regional dan posisi lapangan panas bumi Ngahwa di Provinsi Northland. Pada gambar ini kita melihat peta geologi regional wilayah Northland, Selandia Baru yang memperlihatkan posisi lapangan panas bumi Ngahwa dalam konteks tektonik regional. Area ini didominasi oleh batuan basement Waipapa Group yang berupa greywacke dan argillite yang terbentuk pada lingkungan akresi purba dan mengalami deformasi intensif sejak Prakapur. Keberadaan Ngahwa di luar Taupo Volcanic Zone ini menjadi poin kunci. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa sistem panas bumi di wilayah ini tidak bergantung pada aktivitas vulkanik aktif, melainkan dikontrol oleh kondisi kerak bumi yang telah terdeformasi dan masih menyimpan panas residual. Lapisan sedimen kapur sampai tersier yang menutupi basement berfungsi sebagai penutup termal, sedangkan aktivitas vulkanik quarter hanya bersifat lokal dan tidak membentuk sistem magmatik berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem panas bumi Ngahwa dapat dikategorikan sebagai crustal dominated geothermal system dan bukan magmatic dominated. Kemudian ada gambar 2.22, ada skema struktur fault block dan sesar utama yang mengontrol sistem panas bumi Ngahwa. Gambar ini menggambarkan arsitektur struktural di bawah permukaan berupa sistem fault block yang terbentuk akibat deformasi tektonik berulang. Kemudian sesar-sesar utama yang berarah NEWSW dan NNW-SSE yang membentuk blok naik dan turun yang mengontrol posisi reservoir serta jalur migrasi fluida. Struktur ini juga menciptakan zona permeabilitas tinggi pada bidang sesar, kemudian sebagai jalur naik fluida panas dari kedalaman, dan sebagai perangkap fluida akibat perbedaan elevasi blok. Kemudian pada sistem ini, sesar tidak hanya berperan sebagai struktur pasif, tetapi sebagai elemen aktif pengontrol sistem hidrotermal. Ini juga menjadi ciri khas sistem panas bumi bertopografi datar, di mana energi panas bumi difokuskan oleh struktur, bukan oleh kubah vulkanik. Selanjutnya ada gambar 2.23, ada manifestasi permukaan berupa mata air panas dan kolam permandian di Ngawa Springs. Gambar ini menunjukkan manifestasi panas bumi berupa kolam air panas dan fumarole yang dengan suhu relatif rendah hingga sedang sekitar berkisar antara 40-50 derajat. Kemudian manifestasi ini juga menciptakan sistem yang telah mengalami pendinginan dan berada dalam kondisi relatif stabil. Di sisi geokimia, fluida permukaan menunjukkan adanya pencampuran kuat antara air meteorik dan air hidrotermal dalam. Kemudian hal ini juga menandakan bahwa fluida telah menempuh jalur panjang dan mengalami pertukaran panas dan mengalami reaksi batuan sebelum mencapai permukaan. Kemudian tidak ditemukannya suhu tinggi atau aktivitas eksplosif yang menunjukkan tidak adanya intrusi magma aktif di bawah sistem ini. Oleh karena itu, Ngahwa dapat dikategorikan sebagai mature geothermal system. Kondisi lapangan panas bumi di Ngahwa terletak di Northland di luar Taupo Volcanic Zone, sehingga tidak berasosiasi dengan jalur vulkanik utama di Selandia Baru. Kemudian sistem ini berkembang pada basement Waipapa Group yang berupa greywacke argillite prakapur yang terfraktur dan ditutupi oleh sedimen laut kapur sampai tersier yang kaya lempung yang berfungsi sebagai caprock. Kemudian vulkanisme quarter bersifat basaltik lokal dan tidak kontinu, dan kerangka tektonik didominasi oleh sesar berarah NNE-WSW dan NNW-SSE dengan kawa-kawa fault sebagai struktur utama yang mengontrol permeabilitas dan aliran fluida. Oleh karena itu, Ngauha diklasifikasikan sebagai structure dominated geothermal system, di mana porositas sekunder pada rekahan dan sesar menjadi pengontrol utama reservoir.
Kemudian manifestasi permukaan berupa mata air panas yang memiliki temperatur berkisar antara kurang lebih 40 hingga 50 derajat Celcius, rembesan gas H2S, dan zona ultrasi hidrotermal yang terkonsentrasi di Ngawa Springs berasosiasi langsung dengan zona sesar aktif. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan lapangan, yang dimana pada awal tahap pengembangan lapangan yaitu ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan yaitu analisis literatur, peta topografi, citra satelit, dan geologi regional. Lalu dilanjut dengan inventarisasi manifestasi yang diisi oleh identifikasi mata air panas, fumarola, dan steaming ground. Lalu selanjutnya ada pemetaan geologi permukaan, yang dimana litologi, alterasi hidrotermal, dan struktur. Lalu ada survei geokimia, yang dimana akan menyampling air panas dan dingin. Lalu ada survei geofisika, yang dimana ada MT, resistivitas, dan gravitasi untuk mengidentifikasi clay cap dan reservoir. Lalu yang terakhir ada integrasi dan model konseptual, yaitu penentuan zona up-outflow dan penyusun model sistem hidrotermal. Lalu untuk studi kasusnya, pertama ada tujuan studi khusus. Yang pertama, mengidentifikasi karakter manifestasi hidrotermal permukaan pada sistem panas bumi bertopografi datar. Lalu menentukan tipe dan asal fluida hidrotermal berdasarkan data geokimia permukaan. Lalu mengidentifikasi zona upflow dan outflow yang berkembang terbatas akibat kemiringan topografi rendah. Lalu menafsirkan kontrol struktur bawah permukaan terhadap migrasi fluida hidrotermal. Lalu mengintegrasikan data geologi, geokimia, dan geofisika untuk menyusun model konseptual sistem hidrotermal. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi potensi dan karakter reservoir panas bumi pada lingkungan topografi datar. Lalu yaitu ada data dan metodologi. Data yang digunakan adalah untuk geologi yaitu pemetaan, stratigrafi, dan struktur. Untuk data geokimia yaitu fluida panas, gas yaitu Cl, B, dan NH3. Untuk data geofisika yaitu gravitasi Bouguer dan resistivitas. Untuk data sumur yaitu logging, temperatur, dan tekanan. Untuk metodologinya yang pertama analisis struktur dan lineament. Setelah itu pemodelan kedalaman basement, interpretasi anomali gravitasi, dan integrasi data menjadi model sistem panas bumi. Selanjutnya pada gambar 3.3 itu menjelaskan, gambar ini menunjukkan bahwa sesar atau fault berperan sangat penting dalam sistem panas bumi. Zona sesar yang mengalami rekahan dan kerusakan batuan atau demek zone memiliki permeabilitas tinggi, sehingga menjadi jalur naik fluida panas dari kedalaman menuju permukaan. Jika sesar tersebut berhubungan dengan batuan reservoir yang permeabel dan tertutup oleh caprok yang impermeable. Gambar 3.3 garis 2 itu hubungan stratigrafi reservoir atau caprok. Gambar ini memperlihatkan hubungan antara lapisan batuan atau stratigrafi dengan sistem panas bumi. Reservoir panas bumi umumnya berada pada batuan yang tersusun oleh batuan impermeable dalam fluida panas agar tidak langsung keluar ke permukaan. Di bawah reservoir biasanya terdapat sumber panas berupa intrusi magma atau batuan panas di kedalaman yang memanaskan fluida. Distribusi suhu meningkat seiring bertambahnya kedalaman menunjukkan gradien panas bumi. Gambar 3.3 garis 3 itu menunjukkan proses pengambilan dan analisis fluida panas bumi untuk mengetahui komposisi kimia asal fluida serta kondisi temperatur dan kedalaman reservoir. Gambar 3.3 garis 4 itu menampilkan anomali gravitasi Bouguer yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan seperti sesar dan intrusi magma yang berperan dalam pembentukan sistem panas bumi. Selanjutnya itu gambar 3.3 garis 5 itu menunjukkan model resistivitas sistem panas bumi. Gambar 3.3 garis 6 itu memperlihatkan logging temperatur dan tekanan sumur yang digunakan untuk menentukan gradien panas kedalaman reservoir serta karakteristik fluida dalam panas bumi. Selanjutnya, di gambar 3.3 pemodelan kedalaman basement, sedangkan di gambar 3.3 garis 8 itu menunjukkan model sistem panas bumi non-vulkanik.
Oke, hasil studi khusus. Berdasarkan hasil monitoring pada lapangan panas bumi Ngapha, tidak ditemukan perubahan yang signifikan terhadap kualitas air, tanah, maupun udara di sekitar wilayah pengembangan. Sistem panas bumi menunjukkan kondisi yang relatif stabil selama masa pemanfaatan berlangsung. Dampak lingkungan yang dikhawatirkan sebelumnya dapat dikendalikan melalui pengolahan dan pemantauan yang dilakukan secara rutin. Beberapa area yang sempat mengalami gangguan akibat aktivitas di masa lalu juga mulai menunjukkan proses pemulihan secara alami. Selain itu, kekhawatiran masyarakat terkait munculnya bau gas dan penurunan suhu kolam air panas tidak terbukti secara ilmiah karena hasil pengukuran menunjukkan bahwa perubahan tersebut masih berada dalam batas alami sistem panas bumi. Kesimpulan, studi kasus Ngahwa menunjukkan bahwa pengembangan panas bumi skala kecil dapat dilakukan secara berkelanjutan apabila didukung oleh baseline monitoring yang baik, pembatasan produksi, penerapan sistem reinjeksi, serta pengawasan ilmiah dan sosial yang ketat. Pendekatan kehati-hatian precautionary approach ditetapkan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan menjaga kestabilan sistem panas bumi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan pengembangan lapangan panas bumi ini. Ini adalah referensi yang kami pakai, ada dari Cox 2003, Northland Northland Regional Council 2002. Ini adalah tabel kontribusi yang kami lakukan. Next. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.